Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selepas Ramadan, semua kita adalah alumni Ramadan. Ramadan adalah madrasah yang mendidik kita untuk tekun beribadah dengan serangkaian perpaduan antara yang wajib dan sunnah, dengan menjauhi berbagai perkara yang mungkar. Allah Ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan sebagai madrasah yang kelak lulusannya bergelar muttaqin. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Selepas Ramadan, ada 11 bulan ke depan yang justru menjadi lahan praktik bagi kita para alumni Ramadan. Sejauh mana ilmu dan amal yang telah kita tekuni sebulan penuh di madrasah Ramadan teraplikasikan dan mewarnai pola hidup dan akhlak kita sehari-hari. Ramadan telah mencarger hati dan anggota badan kita dengan ketaatan. Lalu seberapa daya tahan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 11 bulan ke depan? Apakah ibadah kita naik tetap atau justru turun? Jika naik atau tetap, itulah yang diharapkan. Itulah buah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah sejatinya para alumni Ramadan. Hanya saja selepas Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadah sebagian besar para alumni Ramadan terjun bebas. Berlalunya Ramadan, berlalu pula rutinitas ibadah yang mereka tekuni. Seakan tidak tampak bahawa mereka adalah para alumni Ramadan. Bukankah 11 bulan setelahnya adalah bilangan hari yang lebih banyak? Adakah seseorang dapat mengetahui berapa harga 1 detik yang telah mereka lewatkan tanpa beramal salih? Harganya hanya diketahui dan baru disadari ketika kita telah berada di alam kubur. Allah Jalla wa Ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana Ramadan yang penuh berkah dengan serangkaian ibadah tidak banyak membawa alumninya untuk tetap istiqamah melanggengkan ibadah setelahnya.
baik dalam ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tidak demikian halnya dengan harta waris. Para pewaris sangat tamak untuk segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Namun dengan warisan Ramadan yang berupa amal soleh, banyak alumninya yang melupakannya begitu saja. Banyak harta waris yang dibelanjakan untuk perkara yang tidak memberi manfaat akhirat. Tetapi mengapa warisan Ramadan yang merupakan sebaik-baiknya warisan dan tabungan akhirat justru ditinggalkan? Ketahuilah, istiqomah dalam amal di antara sebab turunnya ketenangan, mendapatkan kabar gembira dengan surganya, dan mencerminkan makna Islam yang hakiki. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Abu Ammar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, faqul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam, dan saya tidak akan menanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab dengan bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dalam amal adalah hidayah dari Allah Ta'ala yang merupakan buah dari amal sebelumnya, dan di antara bukti diterimanya amal. Buah amal akan memberikan rasa manisnya iman. Kemanisan iman menjadi kegundahan dan perasaan berdosa jika meninggalkan amal. Istiqamah dalam amal menjadi penebus dosa-dosa bagi pelakunya sepanjang dapat meninggalkan dosa-dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, as-salatil khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhanu ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, antara salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan antara puasa pada bulan Ramadan yang ini dan bulan Ramadan yang akan datang, menjadi penghapus, penebus dosa-dosa yang dilakukan kabair sepanjang kita meninggalkan dosa-dosa besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat alumni Ramadan adalah mereka yang tidak cepat merasa puas dengan serangkaian ibadah yang telah mereka lakukan selama Ramadan. Ramadan telah melahirkan mereka sebagai abid, ahli ibadah. Di 11 bulan ke depan, mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan-bulan penggemblengan untuk pertempuran di 11 bulan setelahnya. Di saat tidak ada lagi puasa yang menjadi pertimbangan bagi mata untuk memandang apapun sehingga mengurangi pahalanya, atau tatkala lisan bersilat lidah
yang dapat menghanguskan pahalanya, atau tatkala telinga mendengar seliwuran suara yang membegal pahalanya, di saat melangkah ke masjid terasa berat dalam sholat fardu dan hanya dihadiri segelintir orang-orang tua saja, terlebih serangan kantuk, kerap kali menggusur qiyamul lail dan tidak terbangun kecuali hanya untuk buang air kecil saja. Nasib Al-Quran pun kembali jadi pajangan di rak-rak yang hanya terjamah debu. Kepergian Ramadan yang mewajibkan puasa sebagai perisai dari dosa-dosa dan pelipat gandaan pahala amal saleh disadari para alumni Ramadan dengan menjaga amal ibadah yang diwarisi Ramadan di 11 bulan setelahnya. Istiqamah dalam amal mengundang kecintaan Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in khal." Amalan yang paling disukai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya walaupun sedikit. Hakikatnya alumni Ramadan adalah mereka yang menjaga warisan amaliyah Ramadan secara terus-menerus sekalipun sedikit. Istiqamah dalam amal lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada banyak amal dalam satu waktu kemudian meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal." Amal yang dicintai Allah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Kepergian cahaya surya di akhir bulan Ramadan dan terbitnya mentari 1 Syawal tidak menyurutkan barisan mereka di shaf-shaf salat fardu berjamaah di masjid. Tangan mereka tetap terulur dalam keadaan lapang maupun sempit. Tidur panjang di waktu malam terasa rugi, bahkan menyiksa jika witir 1 rakaat tertinggal. Sehari tanpa membaca Al-Quran seakan sekedar 10 ayat, seakan seperti layaknya orang yang berhutang. Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'ah dan Ashura pada bulan Muharram, puasa hari Senin dan Kamis, puasa di tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Hijriyah, Ayyamul Bid. Bahkan puasa Daud dirindukan dan ditunggu kedatangannya. Ramadan telah mewarisi amal saleh dengan tempat pembelanjaan terbaiknya terbentang di 11 bulan setelahnya. Mereka lah hakikatnya para alumni Ramadan yang layak menyandang gelar muttaqin. Al-Qamah berkata, "Wahai ummul mu'minin." Ketika Al-Qamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, "Wahai ummul mu'minin, bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengkhususkan sesuatu dari hari-harinya?" Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha menjawab, "La kana amaluhu dimah ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'." Tidak, amalan beliau adalah yang terus-menerus. Dan siapa di antara kalian yang mampu melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia melakukannya. Hadis ini riwayat Muslim. Madrasah Ramadan telah membentuk karakter para alumni Ramadan untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara dosa dengan pahala. Mereka yang tidak hanya memahami halalnya makan, minum dan jima saja selepas Ramadan, tapi juga memahami haramnya dusta, ghibah, namimah dan panca indera yang tidak terjaga, yang dapat kembali menjadi catatan-catatan dosa yang baru.
Sekalipun tidak ada pahala puasa yang terkurangi, mereka tetap menjaga lisan, panca indera, dan anggota badan mereka dari dosa-dosa. Bukan orang yang selepas Ramadan merasa banyak memiliki amal saleh dan pahala, kemudian kembali dengan tradisi lama, berpoya-poya dengan menimba dosa-dosa baru dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Orang yang menimba dosa-dosa baru selepas Ramadan diancam Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wala takunu kalladzina qadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, mencari cerai berai kembali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du. Hilal 1 Syawal telah tampak. Pintu surga pun tertutup sudah. Pintu neraka pun kembali terbuka dan menganga. Setan durjana pun lepas dari belenggu-belenggunya. Nyatalah perang terbuka di 11 bulan di depan mata. Saat Ramadan berlalu, maka kedurhakaan tak lagi menjadi ancaman, penggugur pahala puasa yang ditakuti. Pandangan mata pun kembali berkhianat. Lisan pun lagi-lagi bersilat lidah melukai hati-hati karib kerabat dan handai tolan. Telinga menjerat dentingan musik dan syair yang menyihir, dusta, ghaibah, namimah dan canda kotor dengan gelak tawa. Hingga tangan dan kaki pun terasa ringan dengan dosa-dosa. Dan begitu berat melanggengkan amaliyah warisan Ramadan. Pada akhirnya ampunan yang telah diraih pun kembali ternodai dan tertutupi dengan catatan dosa-dosa baru yang kembali menghitamkan hati. Sejatinya Ramadan memiliki ahli waris, namun banyak yang tidak mendapatkan bagiannya. Hilal 1 Syawal adalah hari perpisahan itu. Perpisahan dari mushaf yang kembali jadi pajangan berdebu. Qiyamul Lail tak lagi sesyahdu, lelapnya peraduan. Tangan yang kembali tergenggam dengan kebakhilan. Sampai kapankah kita campakkan warisan Ramadan ini? Mengapa sandiwara ini terus berulang dari tahun ke tahun? Rebutlah segera warisan amaliyah Ramadan, karena berharga di 11 bulan. Betapa banyak nyawa telah meregang tanpa merenggut manisnya warisan Ramadan. Ambillah bagian Anda, karena maut pasti memisahkan Anda dengan Ramadan di suatu waktu. Kinilah saatnya membuktikan kerinduan dan tangis perpisahan Anda dengan Ramadan. Dengan istiqamah melanggengkan amaliyah warisan Ramadan di 11 bulan ke depan. Bukalah pintu surga di 11 bulan ke depan dengan istiqamah beramal saleh. Tutuplah pintu neraka di 11 bulan ke depan dengan istiqamah meninggalkan maksiat. Tinggalkanlah berbagai syubhat dan syahwat di 11 bulan ke depan, sehingga terlepas dari belenggu tipu daya syaitan. Segeralah bertaubat dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, sehingga menghapusnya. Wujudkanlah akhlakul karimah dimanapun, sehingga memberatkan timbangan di atas mizan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita,
memberi hidayah kepada kita untuk istiqamah dalam beramal dan menjaga warisan Ramadan, dan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.